Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ta'ala yu'idu alayya barakatin wa asrain wa ulma li hadal kitab kifatu ahyal imam taqiyuddin. Nafa'allahu bi ulmi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkirata wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa wa tamassuka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'wata ilal huda wa dilalata al khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Far'in ay hadha far'un hadha maudi'uhu. Undur fi far'in ikra far'an. Cara bacaan, cara paslun paslan. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar, bisa jadi maf'ul, bisa jadi jar majrur. Saur ki musannif law kana lisyahsi waladun yalzimhu i'fafu abihi wa badlu mahri hurratin lahu la yahilu lahu nikahul amati. Law kana jika ada lisyahsi bagi seseorang opo waladun sopo waladun seorang anak yalzimuhu i'fafu abi yang mewajibkan yang memustikan kepada itu si syahsin i'fafu abihi untuk menghormati bapaknya si walad. Jika ada seseorang yang mempunyai anak yang mana anak tersebut mampu dan akan menghargai yang jadi orang tuanya, maka si anak tersebut wajib menjaga kehormatan i'fafu abi, wajib menjaga kehormatan yang menjadi bapaknya. I'faf yalzimuhu i'fafu abihi, wajib mesti kepada itu si syahsun seseorang itu ya, atau si walad itu wajib kepada si walad itu untuk menghormati, menghargai kehormatan bapaknya. I'faf itu kehormatan bapaknya. Apalagi kewajiban seorang anak terhadap bapaknya itu ya, karena si anak itu juga mampu wabadlu mahri hurratin lahu, mampu membayar mahar, memasrahkan pada itu, membayar mahar untuk wanita merdeka. Jadi bukan rakikah ya, bukan amat. Hiji jelema ngabogaan budak. Nu mana eta budak teh untuk menjaga kehormatan dan wajib bisa untuk membayar apa itu? Membayar mahar wanita merdeka. Maka bagi si syahsun itu, bagi seseorang itu yang mempunyai anak ada kemampuan untuk membayar mahar wanita merdeka, la yahilu lahu nikah amat. La yahil, maka tidak halal
lahu bagi itu si syahsun opo nikahul amati menikahi seorang wanita belian atau budak wanita belian. Wa kada law wajada duna mahril mitli pakot. Jeung nya kitu deui dina masalah ieu sama saja. Tadi seorang yang mempunyai anak yang mampu untuk membayar mahar wanita merdeka untuk bapaknya, ya seperti itu. Law wajada jika menemukan itu si syahsun duna mahril mitli di bawah mahar kebiasaan di negara tersebut, di wilayah tersebut, pakwat unggul saja ya. Wa wajada huratan tardha bihi, kemudian seseorang itu menemukan seorang hurrah wanita merdeka tardha bihi yang ridho, yang rela akan mahril mithli, pembayaran mahar yang di bawahnya standar, di bawah standar pembayaran maharnya tersebut, yang biasanya di wilayah tersebut 15 juta misalkan. Tapi ketika si wanita yang merdeka tersebut ridho jika dibayar kurang dari 15 juta, nah maka sama seperti yang tadi itu tidak halal memiliki amat, lam tahillu lahul amat, maka tidak halal lahu bagi itu syahsun opo almatu wanita belian atau budak wanita belian. Ya, bil asohi menurut kaul yang paling benar asoh. Dikiaskan seseorang yang menemukan wanita merdeka yang di dalam membayar maharnya itu bisa di bawah nominal kebiasaan di wilayah tersebut, tidak boleh si laki-laki itu menikahi seorang perempuan amat jika wanita merdekanya itu siap ridho walaupun dibayar di bawah kebiasaannya. Sama seperti dikiaskan karena naon tadi teh, dikiaskan kepada seseorang yang mempunyai anak yang mampu membayar mahar untuk bapaknya dalam posisi mengawini seorang hurrah atau wanita merdeka, maka tidak boleh tadi itu kan mengawini amat. Wallahu alam ya. Wa amal anatu pis'ati bahwal masyaqqatu wal hiraku. Adapun yang disebut dengan anat fil asli pada asalnya, bahwa maka utawi itu anat iku al masyaqqatu wal hilaku. Anat itu artinya yang pertama pada dasarnya itu asal arti anat itu adalah ripuh, hilak, kebinasaan, kehancuran. Wal muradu bihi yang dimaksud dengan anat di sini, huna di sini az-zina, yaitu zina. Kemarin itu kan khaiful anat, takut zina. Nah, pada dasarnya pengertian atau arti daripada anat itu adalah masyaqqah, hilak, repot, ripuh, ya, hilak, binasa. Nah, jadi yang dimaksud di sini, kenapa itu az-zina anat di sini? Kenapa anat disebut zina? Ya, padahal arti anat itu asalnya masyaqqah, hilak, kehancuran. Ya, li'annahu sababu masyaqqatil jildi. Sebab itu yang namanya anat itu adalah penyebab melepuhnya, hancurna, ruksakna, ripuhna ieu kulit. Jilid kulit. Biasanya orang penzina itu ya, anat itu penzina sok morek-morekan naonna teh kulitna teh melepuh. Awarajmi atau hancur saja ya. Sok merek-merekan hancur atau bintik-bintik betus-betus tah rajmi itu ya, memar-memar alladzi fihi hilakuhu, yang mana di dalam anat ini ada kehancuran badannya, maka disebutlah anat itu adalah zina. Karena anat yang asal artinya masyaqqat dan hilak, repot, ripuh, hancur, binasa ya. Maka karena menghancurkan kulit, menghancurkan anggota badan. Walaisal muradu bikhawfizina, dan bukanlah yang dimaksud anat itu bikhawfiz zina, karena sebab takutnya zina. Ayyagliba ala dhannihil wuqu'a fihi. Ya.
ayagliba yang melampaui, yang melebihi itu ayagliba melindih ya, anu ngelehkeun aladoni kana keyakinanana itu seseorang itu al wuku akan terjadi pihi ya di dalam itu perbuatan zina. Orang karena takut anak itu bukan yang dimaksud itu adalah zina. Karena biasanya perbuatan-perbuatan zina itu dengan keyakinan, maka rata-rata orang yang berbuat zina akan terjadi kehancuran. Baik secara fisik maupun secara psikisnya, terutama secara fisiknya ya. Dulu itu ada penyakit yang kencing darah itu apa namanya? Ya? Spilis itu kan, jadi hancur atau kulitnya akan melepuh ya. Al-wuqu fihi balil muradu ayyatawaqqahu la ala wajhin ya. Tetapi al muradu yang dimaksud ini anak diidentikan dengan zina ayyatawaqqahu akan terjadinya ya tumibana ya terjadi eta perbuatan itu la biasanya orang yang berbuat zina itu akan hancur anggota badannya la ala wajin nudur ya. Ini bukan salah satu jalan wajud la wajib ala nudur, bukan salah satu yang ini. Jadi kebiasaannya an-nudur itu jarang ya, tidak jarang gitu kan la, tidak jarang orang yang berbuat zina akan terjadi kehancuran, keruksakan, kerepotan dalam anggota badannya, terutama masalah kulit ini ya la ala wajin nudur. Langka, jarang, berarti tidak jarang orang yang berzina itu. Maka takut terjadi anak diidentikan takut menyerempet perbuatan zina. Karena perbuatan zina diyakini zon ini ya, zon kecenderungan. Prasangka cenderung kepada benar namanya zon. Prasangka yang cenderung kepada salah namanya wahmun. Kalau prasangka itu 50-50, karena salah aja benar 50% itu namanya syak. Jadi ada wahmun, ayat syak, ayat dzon. Wahmun cenderung kepada salah, syak pertengahan, dzon cenderung kepada benar. Walaisa ghairul khaibi man alima annahu yajtanibu zina. Walaisa dan bukanlah. Yang dimaksud itu bukanlah itu murad. Walaisa dan bukanlah opo goirul khaibi selain rasa takut, yaitu man orang alima yang mengetahui annahu bahwasanya kelakuan tersebut si orang itu ya tanibu zina akan menjadi zina. Jadi ketika orang mau disebut dia itu khaif, jadi goir khaif disebutnya. Lamun takut dia dan mampu orang tersebut tahu ketika aku menjauhi zina maka itu akan tidak terjadi. Jelema teu mampu untuk kawin karena mahar itu hurrah, sodak mahar, mas kawin mahur. Nah sementara kemampuan dia untuk membayar hurrah itu tidak mampu, jauh dari kemampuan, yang ada itu adalah amat, wanita belian. Daripada dia terjadi zina, maka jadi boleh mengawini amat. Laki-laki merdeka mengawini siapa? Amat. Nah, karena tadi itu ada syarat. Syarat pertama, syarat yang kedua sudah dijelaskan ya, itu layan duhur, tidak boleh nikahnya seorang laki-laki yang merdeka amatan mengawini siapa itu amat di halaman 31 itu ya, illa bisyarto ini kecuali dengan dua syarat. Adami sodaki hurati, tidak adanya mahar untuk membayar wanita merdeka. Yang kedua wa khaufil anat, takut jadi zina. Nah syarat pertanyaan kedua ini lagi menerangkan syarat yang ketiga ya. Nah di sini dalam cabang permasalahan jelas walaisa ghairul khaibi man alima annahu yajtanibu zina. Tidak dikatakan lain berarti ya. Ghairul khaib ya. Lain rasa takut orang tersebut ketika dia tahu bagaimana cara menjadi perbuatan zina.
Nah, walakin ya ghalabatul dzanni bittaqwa. Tetapi langsung ghalabatul, tetapi walakinahu ya, walakin tapi takdirna walakinahu ghalabatul dzanni bittaqwa. Nah, tetapi jika hal itu dikatakan ghair khaib dan dia itu tidak punya rasa takut karena dia mampu akan berbuat zina, tetapi ketika ghalabatul dzan keyakinannya itu mengalahkan bitakwa akan ketakwaannya. Oh, sieun ieu teh dan keyakinannya itu takut kepada zina itu karena dia bitakwa. Takwanya kuat. Dia kuat akan menjauhi perbuatan zina. Jadi sanes hata sieun zina. Orang yang takut zina itu bukan tipe seperti itu. Orang mampu ya, kata si A ini menjauhi zina, maka dia bukan khoful anad, bukan takut zina. Oleh karena itu ghalabatul dzan keyakinan yang mengalahkan ya bitakwa karena sebab adanya kekuatan ketakwaan. Nah, wal ijtinabu atau pada ghalabatul wal ijtinabu yunafil khauf, dan yang ijtinab menjauhi perbuatan zina yunafil khauf. Orang yang mampu menjauhi perbuatan zina yunafil khauf, maka akan dinafikan, akan ditiadakan dari rasa takut al khauf. Wal ijtinabu yunafil khauf. Ketika orang mampu menjauhi perbuatan zina, berarti dia akan menafikan, itu termasuk menafikan, meniadakan rasa takut, yunafil khauf. Paman golabatu syahwatu, maka barang siapa yang mengalahkan syahwatnya kepada golabat, syahwatnya itu lebih besar nih, golabatu syahwatu. Kemudian waraka takwahu, tipis naona takwana, syahwatna menggebu-gebu lebih besar, ari ketakwaannya tipis, waraka tahu bahwa khaifun, baru itu disebut punya rasa takut khaifun ya. Syahwatna tekatulungan tidak bisa dikendalikan ya, takwanya ipis ya, imana ipis, emen ngacen kuatnya, maka itu disebut khaif, takut. Aduh mesin kumaha oge urang syahwat yeuh nya menggebu-gebu, sedangkan ketakwaan urang teh ngaji tara, puasa tara, ipis eta baru disebut takut zina, khauful anad disebut, atau orangnya disebut khaif. Wa man du'upat syahwatuhu, maka barang siapa yang lemah syahwatnya, lemah, jadi rasa libidonya lemah, kurang, wa huwa yastabsyi'u zina, tapi dia sudah punya keyakinan orang tersebut, wa huwa, dan orang tersebut iku yastabsyi'u zina, takut menyerempet-nyerempet dan tahu akan kekejian, kejelekan, keburukan ya sebetulnya. Az-zina akan zina, sadar bahwa sesuatu yang mendekati kepada zina, sesuatu yang akan meratas ataupun kuatan mengalir perbuatan keji ya, perbuatan pahsyanya ini karena timbul dari syahwat, tapi ini pan lemah syahwatnya, tapi sadar walaupun syahwatnya lemah nih, tapi dia meyakini bahwa teh zina kene nyabak zina kene, ningali zina kene. Nah, sekira-kiranya itu dia merasakan akan keburukan, kejelekan, hal-hal yang akan menjuruskan kepada perbuatan zina, lidinin karena dia masih punya agama, au muruatin karena ingin punya wibawa. Alat bitanya orang itu libidonya itu lemah, tapi ada kenteing mah gitunya, diasong-asong atau itu nanaon nempokeun wae, tapi mikir orang teh aduh udah orang teh ustad bisakannya orang teh masih kena punya iman tali dinin, atau muruah ingin menjaga muruah apa wibawa au hain karena malu, bahwa ghair haib, maka itu tidak disebutkan
Zaid takut. Goir hoib itu bukan hoib, goir hoib. Tidak takut. Orang tersebut berarti goir hoib bukan hoib. Tong sieun hiji kadukung naon teh? Syahwatna lemah. Anu kadua, dia menyadari bahwa zina itu dan yang mukodimah zina, pembukaan itu dari pandangan, dari penglihatan, dari pergaulan. Nah, kemudian dia masih sadar bahwa aku ini orang yang beragama, masih sadar aku ini ingin punya wibawa, masih ingin punya wibawa muruah ya, harga diri, atau punya rasa malu bahwa goir haib, maka itu tidak dikatakan sebagai haib, tapi goir haif itu tidak. Goiru haifil anati. Jadi ada haifil anat, ada gair haifil anat. Ini mah termasuk gair haifil anat ya. Jadi jangan khawatir ketika orang tersebut dipaksa gitu, oke dah kumaha atuh, lemah, itu ada kekurangan sosial tidak memuaskan kan, dan tahu sadar ketika aku melakukan sesuatu yang melanggengkan akan perbuatan zina, tahu sadar akan kejelekan keburukan dari perbuatannya tersebut, kemudian dia masih punya jiwa agamis, masih punya jiwa wibawa muruah, harga diri, au hayain atau rasa malu, itu goer khaibul anat. Wa in golabat syahwatu, maka apabila mengalahkan, muncul syahwatnya lebih besar, golabatnya. Wa qawiyut taqwa, kuat oh kita nya syahwatna kuat, takwa naon deui? Kuat. Ya, syahwat menggebu-gebu, takwa ge salat getol, puasana getol, takwana. Tapi ieu teh parem-parem syahwat bikin naon ieu? Pipi-pipi ngegelebuk sama-sama seimbang antara dorongan kekuatan syahwat dan mental kekuatan takwanya. Papihi taroddudun. Nah, dalam permasalahan ini taroddud ikhtilaf. Tapi bolak-balik artinya taroddud itu berarti ikhtilaf. Li Imamil Haramain menurut Imam Haramain. Imam Haramain ya. Wal asaw annahu la yajuju lahu nikah amat. Tapi menurut kaul yang asoh yang paling benar, anau bahwa model tadi tersebut ya anu kekuatan syahwat oge kuat naona takwana ya itu masih tarodud, masih ikhtilaf. Tapi bagaimana menurut kaul asoh, kaul yang paling benar, annahu la yajuju lahu nikah amat, annahu bahwa sesungguhnya itu orang ya yang goer khaib tadi teh ya goer khaib ya wa in golabat syahwatuhu tadi teh wa qawiyun taqwahu, tetapi la yajuju lahu tidak boleh bagi si goer khaib tersebut opo nih kaul amati menakahi perempuan atau budak, tadi itu budak belian. Wabi kot ghazali wabi, dan akan pendapat ini pula dengan sebab ini kot ghazali utawi pendapat keputusan Imam Ghazali li annahu la yukhafal li annahu karena sesungguhnya itu orang la yukhafat tidak dilakukan inna li annahu karena sesungguhnya itu orang yang dimaksud ghair khaib tadi itu ghair khaibul anat la yukhafu itu tidak dikhawatirkan opo al wuku terjadi bizina dalam perbuatan zina wa khaibul anati lan utawi khaibul anat orang yang punya rasa takut akan terjadi zina lau qadaro ala syiro amatin seandainya mampu itu si khaibul anat jelema teh sieun terjadi karena perbuatan zina, tapi mampu ala syiroi amatin, mampu nate untuk membeli amat, bukan huruf ya beli amat, wanita belian mampu ari meuli naon mah amat. Apakah itu juga tidak diperbolehkan untuk menikah amat? Ari meuli mah meuli, tapi bagaimana, halal nggak, boleh nggak untuk menikahinya? Lam yahillu lahu nikah amat, lam yahil tidak halal lahu kepada itu si khaibul anat anu qadir anu mampu teh membeli amat opo nikahul amati untuk menikahi amat pil asohi menurut kaul yang asoh walau kana fi malakati amatin lam yahil lahu nikah amat wallahu alam. Walau kana walaupun ya walaupun pimilkihi si amat itu milik pribadi, walau kana pimilkihi dalam kemilikannya amatun utawi amat sanajan ayat begini opo amatan amatun amat mana teh amatnya punya sorangan, apakah boleh dinikah ya gagaduhan nyalira amatna lam yahilu lahu nikah, tetap
tidak halal bagi itu si khaiful anat walaupun dia mampu dan punya sendiri miliknya ya kepada nikah amati untuk opo la ya ilu lahu opo nikah amati nikah amat wallahu alam. Tadi syarat 1 2 3. Sekarang syarat yang keempat untuk bolehnya seorang hur laki-laki merdeka menikahi amat itu teh. Syarat yang pertama dan kedua yaitu karena tidak punya sodak, tidak punya untuk membayar mahar dan takut terjadi zina. Syarat yang ketiga tidak mampu untuk menikahi hurrah muslimah atau wanita merdeka yang muslim atau kitabiah. Nah sekarang syarat keempat, jadi kalanganlah kuparun ya. Asyartu rabi'u, syarat yang keempat bolehnya hur seorang laki-laki merdeka untuk menikahi amat. Bi jawazi nikahil amati, di dalam bolehnya menikahi amat. Allah takuna tahtau hurratun yumkinul istimta'. Nah boleh nih seorang hur, seorang laki-laki yang merdeka menikahi perempuan amat. Apa syaratnya? Syarat yang keempat, Allah takuna, tidak ada tahtahu, di bawah kendalinya itu si orang hur teh ya. Hurratun yumkin teu aya di wilayah eta teh ya, atau di wilayah itu hurratun yumkinuhu al istimta. Teu aya wanita, tidak ada sama sekali itu wanita yang merdeka yumkinul istimta, yang memungkinkan kepada itu si hur, kepada laki merdeka al istimta, ngalap suka. Apa itu bersenang-senang? Aya nama wanita mereka, atau mungkin benar-benar ya teu aya sama sekali wanita di sana yang merdeka yang mampu untuk sana. Pan kawin teh yang senang-senang, yang ngeunah nya ibadah. Pan kawin teh ieu mah tidak ada sama sekali menemukan seorang wanita yang merdeka yang dapat. Apakah itu karena kerja? Nah entah penyebabnya ya, penyebabnya nanti teruskan ya. Itu bisa kesana. Karena mungkin ciciran tepuguh merdeka mereka nama ngan katingali irungna teu suka rek celina mungkin da bogor ka cenah rek payudarana kurang mungkin tidak sesuai dengan ukuran mayana kaya teu benar suka panai arek bujurna berarti arek cangkengna ya gitu bisa heupan tong langsung hauk dapet wae pan gitu kan nya tadaku. Jadi kudu aya pembukaan. Ieu mah teu bisa pembukaan. Heuda sarua tutupan aku gambar si Ratasari masa kata banget teu bisa ada urang teu bisa ngabayangkeun. Dalam suka mah dileketeklah dicumbu dulu. Nabi begitu ya. Jadi sunnah Nabi itu tidak carilah wanita yang mampu dialap suka teh untuk bersenang-senang. Jadi lain kawin teh jadi kata buku jantungan kieu haulang. Haing kieu geuning buktina da kabari make cadar aya namanya. Nah. Misalkan nah, jadi mampu bisa dielek, mampu bisa dielek, ya. Jadi ulah yang, ya, aduh, ini seorang perempuan rata-rata seperti itu, ya. Paling tersepun, ya, paling tersepun langsung hauk gaplok pokoknya tah. Tapi yang dilapsukan, tah seorang hur itu ketika tahu di sana itu tidak ada hurrah muslimah. Ya, wanita merdeka yang anu bisa dalam suka biha dengan itu si ngahurah sebut. Nah, fa in kana mutajawijan bihuratin kadzalika falaisa lahu nikah amat. Fa in kana maka jika ada ya, maka jika ada itu si hur tersebut iku mutajawijan bihuratin bernikah bihuratin dengan wanita yang merdeka. Nah, kadzalika begitu pula ya. Lamun tema terjadi eta dikawin sehingga lamun dikawin teh teu bisa dialap suka, tidak bisa dijadikan senang-senang ya poin kana kadzalika begitu pula nya kitu deui kadzalikanya kitu deui falaisa lahu nikahul abati sawaun kana jatuh muslim. Nah sama saja ya, sama saja kadzalik falaisa lahu mangka tidak boleh teu aya falaisa lahu mangka teu aya betul tidak boleh lahu kepada itu sihur laki-laki yang merdeka itu nikah. Nah kuma ya tetap aja seperti halnya itu si laki-laki yang merdeka yang tidak menemukan
menemukan perempuan yang merdeka, tapi si perempuan tersebut tidak bisa apa? Dibuat senang-senang, tekengeng eta sarua untuk merdeka amat ya. Si gagap benar, si gagap boh gitunya tidak ada beda. Ada tos palaisa lahu nikaul amatu maka tekengeng lahu eta kepada sihur laki-laki mereka opo nikaul amati menikahi perempuan belian atau budak belian sawun kanat zaujatu musliman sawun kanat ya sama saja adanya kanat opo zaujatuhu si zaujah perempuannya itu atau perempuannya si istrinya itu sihur muslimatan yang apa au kibatan sawaun kanat zaujatuhu muslimatan au kitabiatan nya istrinya sihur itu muslimatan seorang perempuan yang muslimah au kitabiatan atau hurnya kitabiah hurrotan arek mereka au amatan arek etama yang merdeka au amatan atau yang amat li anau ghairu khaibul anat itu tidak termasuk khaibul anat berarti selain khaibul anat eta sarua saja itu meunang ke naon menikahi perempuan yang amat ya tidak perempuan yang amat lianau ghairu khaibulan amma lau kanat la yumkinu istimta. Nah adapun yang dimaksud seandainya ya adapun lamun aya eta si hurrat la yumkinu al istimta kalau memang itu si amat lau kanat nih ya amma lau kanat jika tidak ada itu si anat eta teh naon teh si amat layum tidak memungkinkan kepada itu sihur laki mereka opo al istimau dialap suka biha bisa ya eta ada wanita tadi itu diantaranya wanita hur yang wanita yang merdeka kan ayah wanita yang merdeka tapi tadi teh tidak memungkinkan untuk dialap suka istimta teh biha disebabkan apa? Biar disebabkan itu hurotel lisigariha karena masih kecil aja. Au haromi atau geus kolot. Ya, budak ketika deh karunya atunya boboknya. Agar kolot deui. Ya. Au gaibatiha atau karena memang teu aya gaibah. Au jununi atau karena gila. Itu si huruf. Au jadamiha atau karena jadam corop lepra teh. Au barosiha atau karena ada lepra ya corob ada lagi itu yang penyakit belang baros ya judam kesrek kurang mahnya ada lagi corob ari kesrek mah judam ari baros mah corob ya ratkin karena atau ratkin kornin atau tadi teh aya nu halangan karena kemaluan itu si istri kornin atau daging jadi anu tuh bisa asupna eta lele nya tuh karena liang tuh au ibda'i bihi ya au barasya abda bihi ya atau aya jalan tembus ya begitu nah bebaji jadi ibda di sana itu itulah teu bisa we teu bisa antar tah wal ibda ikhtilatu mudkhalid bigoiri ikhtilatu mudkhalid dakari bigoiri jadi si karena memang tingku mah teu hasugan bukannya teu bisa pelem we lah kitunya gitu ya kujan kumaha ge teu bisa campur pan beun ku ngagesek-gesek bisa naon teh nya ari jari mah jadi perih pan imah tuas kos batu mana teh naon itu cuma pakai semen ya itu bisa ikhtilat ya siga dicar atau tinggu make nah itu ibdobi ya papi khilafun. Nah, maka ieu mah eta terjadi ikhtilaf. Wasohi al-hilu dari faidatin ya. Hadis zaujan. Ini boleh. Menurut kaul yang sahih al-hilu halal. Lamun tadi huruf teh karena kekeran pujadam junun karena gila karena mungkin tadi teh ada daging jadi anu tumbuh tina marjina atau mungkin karena aya nu halangan atau karena teu aya liang tembusnya jalan ieu teh kumaha teu bisa asup we tadinya sabab tuas perih tas lalaki teh beraih nah kumaha tidak ada begitu menurut kaul yang sahih al hilu li adami faidati zaujati halal
karena tidak ada faidah hadis zaujati, buat apa ini si perempuan ya? Idza lam tanakhafal anat. Nah, jika tidak ada penghalang karena takut zina. Ini bukan kata kunci, sama ada kang penghalang ya. Tidak ada yang menghalangi latam khafal latam. Tidak ada itu si zaujah itu yang menghalangi khafal anati karena takut zina. Itu syarat yang keempat. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, bolehnya seorang hur laki-laki merdeka untuk menikahi perempuan yang apa nih? Yang amat. Antakunal amatul man kaum musliman. Antakuna, boleh nih. Tadi tekan yuk. Eta ketika seorang yang tadinya tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan menikahi amat, tapi kalau diperbolehkan. Nah, syarat yang kelima yang boleh itu karena antakunal amatul man kuhatu muslimatan. Antakunal amatul man kuhatu, karena adanya amat yang mau dinikahinya itu ikut muslimatan, itu muslimah. Dikauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, dalam surat An-Nisa ayat 25 ya. Dan diantara hamba-hamba saya atau wanita-wanita belian yang kamu miliki itu min fatayatikumul mu'minat, itu adalah betul-betul pemudi ya, anu gadis-gadis yang mukminat. Yang mukminat, walaupun itu mamlakah, artinya hamba sahaya yang memiliki. Muslimat yang patayat. Ya, jadi muslimat. Jadi kade ke rumah meureun hamba sahaya, anak deh nya. Ya, kudu patayat, kudu masih kene gadis, tapi syaratnya anu mukminat muslimat. Wa lam ketahuilah ya. Kanyahukeun ku anjeun anna, awas tos iklam kudu anna dipatahkeun hamjana, lamun tina qala yaqulu inna dikasrokeun hamjana, lamun wa'lam haifalam ya, atau ya lamu anna. Wa'lam ketahuilah anna, ingat kata-kata oleh kalian, anna sababa man inni kail amati, karena sesungguhnya penyebab tertolaknya tercegahnya nikah amat ya, we cenah kesembar ketahuilah penyebab tertolaknya menikahi amat ya, iku irkoku, jadi khobar tidak anak irkokul waladik ya, karena apa? Penghambaan, perbudakan anak. Jadi kumaha urang teh matak teu meunang nikah amat, apa sebabnya? Karena itu perbudakan. Budak hasil nikah dengan amat, hasil lagi jadi naon? Budakna teu merdeka, jadi naon? Hamba sahaya. Li annal walada, karena sesungguhnya walad anak itu yatsbaul umma. Anak itu kalau ya yutsbaul, diikutkan kepada siapa? Kepada ibunya. Al umma kepada ibunya. Ya diikutkan eta budak ya, al umma kepada ibunya. Yang namanya hur menikah dengan wanita yang belian atau budak belian atau amat, anak itu diikutkan kepada ibunya. Jadi jika ibunya itu amat, maka anak terima statusnya. Itu status anaknya, status keberadaan anaknya. Anak itu berarti jadi apa? Jadi budak, enggak merdeka karena diikutkan sama apanya? Sama ibunya alma. Pirriki, dalam perbudakannya. Wal huriyah ya, wasyari. Jadi itu diikutkan kepada ibu nanti barik arik, perbudakan, perhambaannya, atau wal huriyah, kemerdekaannya ya. Wasyari'u mutasyawwibun ila daf'ir riki. Adapun dan utawi syariat agama itu menganjurkan iku mutasyawwibun ila daf'ir riki. Mutasyawwibun, jangan sampai terjadi ya, mutasyawwibun udah siap-siap. Nasib dia mempersiapkan, jadi mengantisipasi lah. Syariat itu iku betul mengantisipasi ila daf'ir riki ya, akan menolak, mengantisipasi, mencegah ya, mengantisipasi supaya tidak apa, ila daf'ir riki, untuk menolak perbudakan. Islam itu sudah mencegah, sudah mengantisipasi untuk menolak perbudakan. Tidak boleh, budak tidak berdosa. Ya, status budak anak zina, contoh ada zina. Ini ya, si ibunya yang zina. Berarti kan terlahir dari seorang ibu yang zina. Berarti disebut anak zina. Ya, yang haram itu perbuatannya, berarti disebut identik dengan anak haram. Maka jangan sampai memperpanjang perbuatan zina, mata burukan kawin ya. Indung anu azri jeung buka budak anu lain teu naon. Itu budak tidak berdosa, ya. Tapi kegagalan statusnya tuh anak zina, waladus zina. Naudzubillah. Nah, jangan waladul amat, berarti anak seorang dari wanita belian. Lagi palaukanatil amatul itu likapirin, ya. Palaukanatil amatul muslimatul likapirin, walaupun wa palaukanatil amatul likapirin.
Bagaimana nih? Seandainya ada amat itu tapi muslim amatnya. Tapi kepunyaan siapa? Dikafirin, punya kafir. Pahalnya pertanyaan nih. Bagi amat yang muslimah tapi kepunyaan siapa? Kafir. Pahal ya juju amla. Apakah boleh dinikahi atau tidak? Pahal ya juju amla. Ya, apakah itu boleh ditikahi amla ataupun tidak lah? Ini wajhani, ini pendapat, ada dua pendapat wajhani. Salah satunya la ya juju, tidak boleh, la ya juju, tidak boleh untuk menikahinya walaupun dia amatnya, budak belian wanita tersebut adalah muslimah karena dia punya kafir. Wa yushtaratu qaulumat. Kenapa ini pendapat yang tidak boleh itu? Karena disyaratkan wa yushtaratu dan disyaratkan qaulul amati ayatna, ini amat li muslimin, tetap aja syaratnya wanita belian tersebut li muslimin, kepunyaan siapa? Orang yang muslim. Li alaimul kafir, li alayam likal kafiro, dan agar supaya tidak memiliki sopo al kafir, orang kafir tidak memiliki apa ya kepada ibu kafir al waladal muslimah, anak yang muslim. Jangan sampai nanti si ini amat itu kepunyaan kafir, ditikah orang merdeka nih, maka si orang kafir tersebut jadi punya anak muslim, diidentikan waladul muslim, anak lama tetap muslim karena amatnya muslimah, ibunya tuh muslimah, punya anak berarti walaupun punya kafir tetap meren anak muslim. Jangan sampai kepemilikan anak tersebut terdapat di orang kafir, dan anak tetap muslim meren. Wal asahul jawazuk lius Islam, wal asal dan kaul yang benar iku al jawazu. Nah, menurut kaul yang paling benar mah iku aja boleh menikahnya seorang hur laki-laki merdeka terhadap amat yang muslim tapi kepunyaan siapa? Kafir. Kenapa boleh? Lihusul Islam, suganwe jadi hasil Islam bertambah amatil manku hati di amat yang dinikahi. Walaupun kepunyaan kafir ya tetap eta si amat nama Islam. Jika ditikah siapa itu oleh laki-laki yang muslim ya, maka anaknya Islam. Lihusul Islam pil amatil mankuati, supaya terjadinya ya kualitas dan kuantitas keislaman seseorang dalam keturunannya. Keturunannya berarti tetap muslim. Wallahu alam. Saat di parun cabang yang berikutnya, lil hurril muslimi ayyato amatul kitabiah dunal majusya. Untuk laki-laki yang merdeka yang muslim ya tuh ayyato amatul kitabiah dunal majusya wa maksudnya itibaran binika, boleh contoh menang boleh bagi seorang laki-laki muslim ayatoa numpakan, ngawati ya eta sihur amatul terhadap amatnya, tapi saat mata ya awas yang alkitab, awas yang alkitabiah menang tercena tata mewati ya mensetubuhi ya kepada itu amat yang kitabiah, boleh kitabiah ya dunal majusiah, tapi ingat jangan amat yang majusi yang penyembah api atau wawasannya yang penyembah berhala. Ya tibaron bin nikah, ini gambaran itibar perumpamaan bin nikah dalam hal nikah. Jadi boleh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika